Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sartika dengan NIM 2207-334 dari Universitas Malikus Saleh. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang keenam dari SPADA Indonesia, di mana tugas tersebut adalah mempresentasikan secara singkat tentang hukum Newton yang ke-1, kedua, dan ketiga. Jadi, siapa sih penemu hukum Newton itu? Nah, penemu hukum Newton sendiri itu adalah Sir Isaac Newton, eh, yang dimana dia mencetuskan dasar fisika yang menjelaskan hubungan antara gaya dan gerakan benda. Ia lahir pada tanggal 4 Januari tahun 1643 di Woolsthorpe, Inggris, dan dikenal sebagai salah satu ilmuwan paling berpengaruh dalam sejarah sains. Nah, berikutnya yang akan kita pelajari adalah hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Kita akan mempelajari secara singkat tentang hukum-hukum tersebut. Nah, hukum Newton pertama atau yang lebih sering dikenal dengan hukum inersia atau hukum kelembapan memiliki bunyi bahwa resultan yang bekerja pada suatu benda adalah nol, maka benda tersebut akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Nah, rumus hukum inersia sendiri itu adalah sigma F sama dengan nol. Nah, dapat kita lihat contoh penerapannya itu pada orang main golf, di mana ketika bola golf yang dipukul itu akan memiliki kecepatan konstan atau bergerak lurus tanpa mengubah arah, di mana bola golf tersebut tidak akan mengubah arah kecuali ada gaya eksternal yang bekerja pada bola tersebut. Nah, hukum kedua Newton yaitu yang lebih sering dikenal dengan hukum gerak itu adalah memiliki bunyi percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Ini berarti semakin besar gaya yang diterapkan, semakin besar percepatan yang dihasilkan, dan semakin besar massa benda. Semakin kecil percepatan untuk gaya yang sama. Nah, penerapan hukum eh, gerak sendiri itu bisa kita lihat ketika pengemudi menginjak rem, gaya gesekan antara ban dan jalan akan mengurangi kecepatan mobil. Semakin besar gaya gesekan bergantung pada kondisi jalan dan kualitas ban. Semakin cepat mobil bekerja, maka akan semakin lambat gaya geseknya. Jika gaya rem lebih besar dari gaya dorong yang dihasilkan oleh mesin, maka akan mengalami perlambatan atau negatif percepatan. Nah, rumus yang bekerja itu adalah F sama dengan M dikali A, di mana F sendiri adalah gaya dan M sendiri adalah massa, sedangkan A adalah percepatan. Nah, berikutnya ada hukum Newton yang ketiga, di mana hukum Newton ini lebih sering dikenal dengan hukum aksi reaksi, di mana bunyinya adalah setiap aksi akan menghasilkan reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Artinya, jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka keduanya akan memberikan gaya yang sama besar tapi berlawanan arah dengan benda yang pertama. Nah, hukum aksi reaksi sendiri itu memiliki rumus gaya yang dihasilkan itu akan berlawanan dengan gaya yang direaksikan, atau gaya yang bekerja pada dorongan yang pertama itu akan menimbulkan gaya yang timbal balik pada benda tersebut, di mana dapat kita lihat pada contoh penerapannya, yaitu pada saat roket diluncurkan, gas panas yang dipancarkan dari pembakaran propelan menyebabkan timbulnya gaya reaksi pada roket. Gas ini berupa gas buang yang dikeluarkan ke belakang dan merupakan gaya aksi. Nah, dari penjelasan saya,
Mungkin ada yang kurang atau saya kurang bisa menyampaikan contoh penerapan-penerapan lainnya, itu dapat kita cari tahu untuk hal lebih lanjutnya. Jadi, sekian persentase saya hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Apriana Devianti. Terima kasih. Bye.